Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Islam itu Indah yang didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tapi sebelum kita mulai pembahasan, baiknya kita sapa-sapa dulu dong guru kita di sini. Ada Ustadz Maulana. Iya, Apa Masya kabar, Allah. Ustadz? Oh, senang rasanya, bahagia karena sudah menjalankan ibadah selama di Zulhijjah ini. Iya. Jadi ada yang haji, ada yang kurban, dan ada yang puasa. Berarti Ustadz pulang kampung dong. Ulang ya kemarin. Ulang ya? dong. Karena kan sebelumnya tadi udah tanya. Harus tugas. Kalau tidak ke Mekah berarti harus pulang kampung saya. Bener sih. Assalamualaikum Ustaz Afir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Papai sehat. Alhamdulillah. Papai sehat. Ustaz Syam. Sehat deh Riannya, semangat ya pagi-pagi ya. Insya Allah semangat. Apalagi yang Iya. ditemani sama. Rian, kalah sama Sasam. Kenapa, Ustaz? Lebaran Idul Adha ini sudah punya anak. Udah ada Oh, anaknya bentar sama lagi Raka. Riannya, Ustaz. Tapi Rian insya Allah sebentar lagi. Sebentar Iya. lagi Mungkin insya Allah. Bulan berapa sih? awal bulan insya Allah Agustus. HPL-nya Agustus. Amin, tanggal amin, 8. amin. Mohon doanya Ustaz. Amin, Mohon amin, doanya. amin, amin. Bicara anak kan? Iya, Anak kan tentang anak. bicaranya. Iya. Tentang anak. Tapi sebelum kita mulai pembahasan, kita lihat dulu video berikut ini. Silahkan. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Nggak habis pikir Ustadz melihat tayangan barusan. Maksudnya di mana hati nurani seorang ibu yang mampu, yang tega bisa membuat seperti anaknya seperti itu. Ayo dong para orang tua untuk tidak melampiaskan amarah kepada anak gitu. Gimana ya caranya biasanya mungkin yang maaf cakap yang emosi sama orang lain tapi lampiasannya ke anak. Marah sama suami, anaknya dipukul. Iya, maksudnya nggak sampai pikirnya. Makanya kita hari ini akan membahas tema ayah, ibu, maafkan aku. Nah Ustadz Maulana, tadi kita udah melihat tayangan berikut, nggak sanggup ya Ustadz ya? Sekelas binatang buas aja itu mengangkat kakinya, kata Nabi. Kenapa? Karena kasih sayang, tidak mau pijak anaknya. Iya, biasa kan orang tua kan nggak tega ngelakuin Iya. hal seperti itu. Tapi terkadang ada orang tua yang sampai tega membunuh anaknya Ustadz. Itu gimana ya Ustadz? Apakah nanti bisa menjadi syafaat untuk di akhirat kelak nanti? Mohon penjelasannya Ustadz, silahkan. Makasih banyak izin Ustaz Afif dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, Tabarakallah. Pagi hari ini kita lagi membahas sesuatu yang luar biasa. Yang menggugah hati kita, menyadarkan buat kita, mengingatkan buat kita. Posisi kita sebagai orang tua diberikan amanah anak kepada kita. Mohon maaf. Anak tidak minta dilahirkan, tapi kita melahirkan anak dan itu jadi amanah dari Allah. Nah pertanyaan tadi Mas Rian, Masya Allah, Tabarakallah. Gimana anak yang terbunuh? Apakah anak itu bisa memberi syafaat sama orang tua? Syafaat itu pertolongan. Kalau membunuh anak bukan pertolongan, tapi tuntutan. Tuntutan. Aduh, kalau ada orang tua membunuh anak, saya rasa sepakat kita ini. Saya rasa penonton di rumah, jamaah di rumah sepakat. Bahwa ini di luar dari akal pikiran sudah. Maaf, bisa jadi perlu diperiksa dulu. Perlu diperiksa. Karena bagaimana sosok orang tua itu rela tidak makan demi anak. Rela banting tulang dibanting, kulit tinggal kulit dan tulang. Saking kurusnya mencari nafkah. Kenapa? Demi anak. Maka ketika ada anak orang tua membunuh anak, makan anak itu amanah dan kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Jangan tinggalkan anakmu dalam keadaan lemah. Jangan
kalau anak tidak perhatikan, ada namanya haknya anak. Nanti anak-anak itu akan, mohon maaf, menuntut orang tuanya. Sekali lagi, menuntut orang tuanya di hari kemudian. Jadi ada orang tua susah masuk surga. Gara-gara apa? Oh, dikejar sama anaknya, dituntut sama anaknya di hari kemudian. Hati-hati. Ku ampusakum ahlikun naro. Sebagaimana orang tua itu berkewajiban untuk menjaga diri dan anaknya dari apinya neraka. Kenapa justru anaknya dibunuh? Maka alhamdulillah kita berada di negara hukum ya. Kalau ada bermasalah seperti ini pasti ada sanksi hukumnya. Ada sanksi hukumnya, menghilangkan nyawa. Dan mohon maaf, kalau membunuh orang itu dosanya bagaikan membunuh seluruh manusia. Kenapa? Karena anak itu nanti kelak punya anak. Ketika engkau membunuh anak itu, berarti kau membunuh generasi berikutnya dari anak itu. Karena pasti nanti dia punya keturunan. Lalu kau bunuh dia. Nah, pertanyaannya, siapa? Memang kau yang punya anak? Mohon maaf, anak itu bukan punya kita. Anak itu miliknya Allah, yang Allah titipkan sama kita. Nah, ketika seseorang membunuh, itu marah pemiliknya. Siapa pemilik itu? Pemiliknya adalah Allah, hambanya Allah. Berarti ketika orang membunuh, maka yang marah Allah. Karena pemilik itu adalah Allah. Pemilik manusia adalah Allah, termasuk anak. Anak itu cuma titipan. Hanya titipan dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Maka menghilangkan nyawa akan diminta pertanggungjawabannya. Siapa yang minta pertanggungjawabannya? Pemiliknya. Allah SWT. Berarti Allah, anak itu miliknya Allah. Miliknya Allah. Dan Jadi, kita harus menjaga dan tanggung jawab. Iya, amanat diminta pertanggungjawaban. Allah minta pertanggungjawaban. Anak menuntut orang tuanya. Jadi 3 sisi ini. Baiklah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jaga! Jangan sampai Ricis ada apa-apa. Kenapa dibiarkan main itu di laut? Apa namanya? Jets. Waduh. Gini Ustadz. Itu kan saya sendiri nonton itu tayangan. Ini kalau ada apa-apa, kamu harus bertanggung jawab. Itu harusnya dilarang Ricis main seperti itu. Tapi Ustadz, kalau ada apa-apa gimana? Saya kalau melihat istri bahagia, saya pasti akan bahagia juga Ustadz. Bahagia tapi Dan membahayakan anak itu. bukan gitu Ustadz. Semua kan kita udah tanya sama Kan dokter. kalau saya ketemu Rian, saya mau marahin Rian. Ada itu Itu di depan. membahayakan kalau ada apa-apa terjadi di kandungan Ricis. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah ini sekarang kita ke Ustadz Syam nih. Terima kasih Siap. Ustadz Maulana. Berarti kan Ustadz Maulana peduli sama saya dan istri. Iya. Saya salam dulu. Iya. Terima kasih, Saya Ustadz. begini-begini niatnya. Iya, saya akan menjaga selanjutnya. Terima kasih Ustadz Maulana. Kita ke Ustadz Syam nih. Iya, Ustadz iya, Syam, siap. ternyata masih banyak orang tua yang bahkan rela menyakiti anak kandungnya. Naudzubillah. Karena hal sepele Ustadz. Orang tua itu tega menyakiti anak itu itu merupakan hasutan dari setan. Dan bagaimana cara kita agar kita tidak terhasut oleh setan itu gimana Ustadz Maulana? Baik, Ustadz Syam silahkan. Tapi guru Ustadz Afif, Ustadz Maulana, Mas Rian, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Apakah orang yang menzalimi orang lain, orang tua yang menzalimi anaknya, anak yang mendurhakai orang tuanya, istri yang mendurhakai suaminya, suami yang zalim terhadap istrinya. Intinya manusia saling menzalimi, apakah itu bagian daripada bisikan syaitan atau daripada dirinya sendiri? Maka subhanallah, kita hidup di dunia ini ternyata kita beberapa kali melawan musuh. Musuh kita di antara lain adalah syaitan. Namun ternyata baginda Nabi SAW sepulang daripada peperangan yang sangat besar, beliau mengingatkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau bersabda, kita baru pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang lebih besar daripada ini. Maka para sahabat radhiyallahu anhum pun bertanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah peperangan tadi adalah peperangan yang sangat besar? Bukankah kita telah mendapati saudara-saudara kita syahid? Bukankah kita mendapati kita kekurangan harta? Begitu banyak yang terluka. Bukankah itu peperangan yang sangat besar? Adakah yang lebih besar daripada itu ya Rasulullah? Maka baginda Nabi SAW mengingatkan, ada, yaitu perang melawan hawa nafsu sendiri.
Maka kita tidak serta-merta menyalahkan bisikan syaitan. Karena syaitan menggoda manusia namun tidak bisa ia mengendalikan manusia. Kalau sering kita sampaikan di mimbar Islam itu indah bagaikan api, maka syaitan tidak bisa yakni memetik api tersebut. Tidak bisa dia menghidupkan api. Syaitan tugasnya hanya membesarkan api ini. Namun api itu muncul daripada diri sendiri, yaitu daripada hawa nafsu. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang orang tua untuk yakni terhalangi daripada menzalimi anaknya, maka yang pertama sering-seringlah untuk introspeksi diri, bermuhasabah diri. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Al-Quran mengingatkan bagi kita semua, bagi para orang tua, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah hari esokmu. Di antara hari esok yang disebutkan adalah amanah yang dititipkan Allah, yaitu anak-anak kita. Maka menjaga anak-anak ini adalah bagian daripada ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka introspeksi diri, jangan sampai kesalahan itu adalah terletak kepada orang tua. Yang kedua, ketika merasa tergoda oleh syaitan setelah mungkin memarahi anak, mencubit anak, memukul anak, lalu tersadarkan, ya Allah kenapa saya tergoda, kenapa saya menuruti hawa nafsu saya, maka bersegeralah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar kepada Allah, diampuni dosa kita kepada Allah. Namun ketika kita zalim terhadap orang lain, maka istighfar tidak mencukupi untuk menutupi dosa tersebut. Mesti meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Tidak mengapa, bukanlah suatu kerendahan orang tua meminta maaf kepada anak-anaknya. Jangan sampai kita mengatakan, harga diri nih Ustaz, harusnya anak yang minta maaf sama orang tua. Padahal kalau dihitung-hitung bisa saja orang tua yang lebih banyak dosanya terhadap anak-anaknya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, ternyata masih ada juga orang tua yang lebih banyak dosanya kepada anaknya. Bisa jadi karena Bisa jadi. zalim. Lepas Karena daripada tanggung jawab sudah berdosa. Berarti kita harus banyak berintrospeksi diri agar Betul. lebih baik ya. Ustaz. Insya Dan Allah. bermuhasabah. Iya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama Rian. Ustadz Afif, nih saya mau bertanya nih. Nah, Banyak yang bertanya juga, jika bayi yang sudah meninggal, apakah tetap harus diakikah? Mohon penjelasannya Ustadz Afif, silahkan. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Kak Rian, insya Allah mudah-mudahan tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu sistem di dalam kehidupan. Bahwa setelah kontrakmu selesai di dunia, Islam tidak memberhentikan. Islam bisa memberi manfaat. Mengajarkan kepada umat bahwa kontrakmu selesai di dunia ternyata masih bisa berjalan. Ila yaumil qiyamah. Artinya yang hidup dapat memberikan manfaat kepada yang meninggal dunia. Akikah kepada yang meninggal dunia, para ulama bersepakat. Di dalam kitab I'anatul Taribin dikatakan wa in mata qablahu, bahwa seseorang masih boleh mengakikahkan anaknya walaupun belum sampai 7 hari daripada kematiannya. Dan ditambahkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' bahwa wa in ba'dahu, dan sekalipun setelah hari 7 daripada hari kematiannya. Dan akikah itu kan dengan kambing, laki-laki 2, perempuan 1. Maka yang dikhawatirkan dari orang yang tidak mengakikahkan anaknya, maka nanti anaknya di yaumil kiamah tidak dapat memberikan syafaat. Itu yang bahagia. Al-Imam Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim Al-Jauzi, dia mengatakan dalam kitab Zadul Ma'ad bahwa karena pentingnya syafaat anak, karena pentingnya nanti kita syafaat anak, jadi anak yang pintar, penghafal Quran, hafal fikih, seperti insya Allah anak-anak kita, amin, Allahumma amin. Maka anak ini akan memberikan syafaat. Kalau belum diakikah, maka anak ini tidak bisa memberikan syafaat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita katakan sekali lagi bahwa barangkali kita suka menghambur-hamburkan harta, tapi percayalah, akikah mendapatkan manfaat yang besar. Sebanyak itu keadaan, barangkali uang kita, usahakan anak-anak kita akikahkan. Dulu waktu anak saya lahir,
Anak saya belum punya uang. Dulu waktu anak saya lahir, di masa awalnya saya belum punya uang. Beliau meninggal sebelum saya sempatkan akikah. Maka bolehkah? Boleh. Beberapa imam mengatakan masih boleh. Yang penting tetap pakai kambing 2, pakai kambing 1. Tidak boleh pakai ayam jago. Tidak boleh pakai bebek. Tidak boleh pakai yang di bawah itu. Dan kambingnya juga yang bagus. Jangan yang kurus, yang ditariknya udah nggak ada tulang tuh. Jadi yang bagus. Kenapa? Ini nikmat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengaburkan uang kemana-mana. Tapi masa untuk anak? Barangkali kita tidak mampu untuk mengakekahkannya. Nama ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang telah meninggal dunia, ayah bunda yang telah ditinggalkan anaknya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang banyak, tetapkan akekah. Akekah mengundang orang atau kemudian bersedekah. Paling tidak bila tidak sampai akekahmu, karena ada beberapa ulama juga yang mengatakan tidak sampai pahalanya, maka setidaknya itu adalah bentuk sedekah. Beseknya disiapkan, makanannya diberikan ke tetangga yang matang. Ini juga merupakan sedekah yang akan masuk ke kubur anak kita insyaallah ta'ala. Beseknya dibikin yang banyak. Ustadz Maulana 2, Ustadz Sam 2, saya selusin 3 tumpuk. Alhamdulillah. Jadi mari jangan ragu-ragu. Bila kita punya uang dan belum mengakikahkan anak kita, maka kita akikahkan. Kita akikahkan sekarang juga, insya Allah anak kita dalam keadaan tergadainya sudah lunas di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi syafaat bagi kita. Amin. Allahumma amin. Astagfirullah. Ustaz, Mana? kok tiba-tiba bulu kuduk saya berinding ya? Allahu Akbar. Ada apa nih? Enggak, Ustaz, sebenarnya gini. Di mana sih tempat ruh para anak, terutama yang usia yang belum balik, Ustaz? Oh begitu, itu yang membuat kalian merinding. Ruh. Jadi. Tapi Ustaz, gini. La ilaha Jamaah, illallah. aku juga udah gak kuat. Mendingan nanti aja ya jamaah di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi apa?